sehat walafiat. Ya, dapat kami sampaikan, kami dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang kami hormati Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Unsida Bapak Wisnu P. Setiono ST.MSc PhD, yang kami hormati juga Ketua Program Studi Hukum Ibu Nur Fatimah MSH.MH, yang kami hormati narasumber izin Bapak dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Bapak Isnurul Samsul SH.MH, yang kami hormati narasumber kedua Abdul Fattah SH.MH selaku advokat atau dosen prodi hukum, dan teman-teman semua yang ikut dalam acara ini. Ya, dapat kami sampaikan seyogyanya yang hadir mengikuti ini Bapak Kajari, pimpinan kami, tapi mohon maaf Bapak tidak bisa hadir. Nitip salam beliaunya karena memang ada barengan kegiatan, ada Pitkon juga ini bersama dengan Kejaksaan Agung. Jadi saya yang diminta untuk mewakili hadir dalam kegiatan ini. Ya, saya tidak panjang lebar, langsung ke materi ya, mohon izin saya sampaikan ke materinya. Ya, dapat kami sampaikan materi ini sudah saya buat, jadi sesuai dengan temanya terkait perkembangan hukum acara pidana dalam persidangan perkara pidana pada masa pandemi COVID-19. Ya, jadi dalam slide saya, materi yang saya sampaikan ini, dasar hukum yang saya pakai ini yang pertama ada 1 KUHP, 2 Undang-Undang 16 tahun 2004, 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, 4 adanya perjanjian kerjasama atau MOU antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tentang pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. Ya, sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu lembaga kami, Kejaksaan. Jadi itu adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jadi yang utama tugas kami adalah melakukan penuntutan. Nah, yang dimaksud dengan kewenangan lain ini kami punya tugas juga, selain melakukan penuntutan, juga kami bisa melaksanakan sebagai penyidik atau jaksa penyidik. Nah, selain itu kami juga bisa menjadi jaksa pengacara negara atau JPN. Jadi yang melakukan pembelaan dari pemerintahan atau mewakili pemerintahan, pemerintah daerah. Ya. Jaksa. Ini jaksa salah satu sebutan dari kami. Jadi di kami di Kejaksaan itu ada pegawai TU atau tata usaha, juga ada jaksa. Jadi yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Wewenang lain tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, ini sedikit pengenalan terkait alur penanganan perkara pidana. Jadi perkara misalnya ini
saya sampaikan sesuai dengan tema terkait perkara pidana. Jadi ada perkara tindak pidana, misalnya pencurian, ini penyidik dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangkanya. Nah, penyidik ini nanti melakukan pemberkasan perkara, melakukan pemeriksaan, bisa melakukan penangkapan dan penahanan. Selanjutnya, kalau memang berkas ini sudah dinyatakan lengkap, penyidik bisa menyerahkan berkas itu, bisa menyerahkan tersangka dan barang buktinya, atau istilahnya tahap 2, kepada jaksa. Nah, dari penyidik ke jaksa. Jaksa awal mulanya menerima berkas perkara atas tugas dari kepolisian. Berkas perkara diteliti, memberikan petunjuk kalau memang ada kekurangan atau istilahnya B19, dan menyatakan P21 kalau memang berkas itu sudah lengkap atau layak untuk dilimpahkan pengadilan untuk dilaksanakan sidang. Selanjutnya, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti, jaksa menerima tersangka dan barang bukti kalau memang sudah lengkap. Setelah itu, jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan, serta yang terakhir memang perkara sudah putus, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, dari penyidik, jaksa selanjutnya ke hakim. Jadi, jaksa melimpahkan perkara itu ke pengadilan. Nah, hakim menerima pelimpahan perkara dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkara. Ini sedikit alur yang pada intinya seperti itu terkait penanganan perkara pidana sampai dengan persidangan hingga putusan pengadilan. Ya, dapat kami sampaikan ini alasan dilaksanakannya persidangan secara online ini bermula dari adanya COVID ya, adanya wabah virus corona sekitar bulan Maret 2020 kemarin. Sampai sekarang juga masih belum berakhir, masih ada. Jadi karena semakin meluas dan mengkhawatirkan, ada terobosan atau istilahnya ada kesepakatan. Ini saya kutip dari MOU, tadi sudah saya sampaikan terkait dasar hukum. Ini dasarnya dari MOU. Alasan dilaksanakan sidang secara online adanya wabah virus corona yang semakin meluas dan mengkhawatirkan masih belum berakhir. Yang kedua, proses penegakan hukum tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak tersangka, terdakwa, korban, saksi maupun masyarakat luas. Jadi hak-hak untuk memperoleh keadilan baik tersangka, terdakwa, korban maupun saksi tetap harus ditegakkan, maka persidangan harus tetap dilaksanakan. Nah, salah satunya ini dilaksanakan persidangan secara online. Mengingat dari yang lalu, maksudnya awal-awal mulanya adanya COVID-19 ini, kami dari Kejaksaan juga ada diterbitkan peraturan internal kami, intinya untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran COVID-19, kami juga berusaha istilahnya mengurangi sebelum adanya sidang online ya, kami berusaha mengurangi misalnya pelaksanaan sidang secara bersama-sama atau banyak. Jadi yang dilakukan tahapannya kami bisa memperpanjang penahanan, menunda dulu sidang kalau memang bisa ditunda sidangnya. Nah, ternyata ini juga belum menyelesaikan masalah. Akhirnya memang ada kesepakatan ini, ada MOU ini dilaksanakan sidang online. Nah, dapat kami sampaikan ini data dari kami, dari Kejaksaan terkait penanganan perkara pidana selama pandemi COVID-19, bahwa dari Kejaksaan Agung, dari pusat, untuk di seluruh Indonesia penanganan perkara pidana selama pandemi, selama 30 Maret 2020 sampai dengan 6 Juli 2020, terdapat 176.912 kali persidangan secara online. Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk bulan Maret sampai dengan Desember 2020 kemarin, terdapat 82.411 kali persidangan secara online. Dari kami, dari sini kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah melaksanakan persidangan secara online sekitar 30 sampai dengan 50 kali persidangan per hari, atau sekitar 5.000 atau 8.000 kali persidangan selama bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2020. Itu sekitar segitu untuk pelaksanaan persidangan secara online. Karena memang ini ya sementara salah satunya jalan agar penegakan hukum tetap berjalan dan untuk mencegah penyebaran dari COVID-19.
Nah, ini dapat saya sampaikan untuk perbandingan ada untuk hukum acara sesuai dengan temanya, hukum acara dalam persidangan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Nah, yang pertama ini diatur dalam KUHP pasal 154 ayat 1, sesuai dengan teman-teman yang ketahui, mungkin sudah ada yang sudah pernah mengikuti moot court, sidang semu, atau pernah tahu dari berita. Jadi terdakwa dalam persidangan dipanggil masuk, hadir dalam ruang sidang. Diatur dalam KUHP hukum acaranya seperti itu. Nah, dalam masa pandemi ini berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2020, terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan. Jadi terdakwa tidak dihadirkan dalam ruang sidang di pengadilan, tapi secara online atau virtual mengikuti sidang di rutan. Nah, ini diatur juga kalau memang tidak memenuhi untuk fasilitasnya, terdakwa bisa mengikuti sidang di kantor penuntut umum atau di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Nah, itu diatur seperti itu. Dalam prakteknya ini di sini di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan Pengadilan Negeri Sidoarjo, kami melaksanakan sidang secara online. Jadi terdakwa ini mengikuti sidang di dalam rutan. Jadi di rutan itu ada fasilitas komputer untuk dapat melaksanakan sidang online. Jadi tidak hadir dalam ruang sidang pengadilan. Yang kedua, terkait saksi ataupun ahli. Jadi seperti biasanya berdasarkan hukum acara, saksi atau ahli kan hadir dalam ruang sidang, dipanggil. Ini sama juga dalam masa pandemi, ini saksi atau ahli bisa dapat diperiksa di luar dari ruang sidang pengadilan. Sesuai dengan aturan di Perma nomor 4 tahun 2020. Dan prakteknya saya sampaikan, ini di kami di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan pengadilan. Prakteknya saksi memang hadir, tetap bisa hadir di pengadilan, di ruang sidang, dan kami istilahnya meriksanya di ruang sidang pengadilan. Nah, ini diperlihatkan juga ke layarnya kepada terdakwa juga. Jadi pakai online, kami bisa pakai online, dari majelis hakim juga pakai laptop ataupun handphone. Selanjutnya yang ketiga terkait putusan pengadilan. Jadi berdasarkan hukum acara, pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa. Nah, dalam sidang elektronik atau secara online ini, putusan pengadilan tidak dihadiri oleh terdakwa. Tetap terdakwa mengikuti persidangan secara online di rutan. Itu prakteknya. Itu beberapa hal hukum acara sebelum pandemi dan sampai saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, ini ada kendala atau hambatan. Jadi yang kami alami dalam prakteknya, kadang-kadang memang ada sinyal atau jaringan yang kurang bagus. Jadi ini menghambat. Kadang suaranya tidak jelas terdengar. Kami dari jaksa atau majelis hakim menyampaikan, terdakwanya tidak mendengar, atau sebaliknya. Itu seperti itu. Kadang sinyalnya tidak bagus atau bahkan hang, ini terputus, koneksinya terputus. Yang kedua, kendala yang kami alami juga ada fasilitas kelengkapan atau perangkat elektronik yang masih perlu ditambah. Jadi kalau pas barengan memang ada sidang yang banyak barengan, nah kita membutuhkan perangkat yang lebih, jadi bisa efektif, efisien untuk pelaksanaan sidang online-nya. Yang ketiga, keterbatasan SDM dalam penguasaan teknologi. Jadi memang kami mengakui memang ada beberapa SDM yang belum bisa atau belum menguasai untuk melaksanakan sidang online. Mungkin dari cara pelaksanaannya dari handphone atau laptop, cara mengoperasikannya masih belum bisa. Jadi perlu istilahnya perlu latihan lagi, perlu bertanya bagaimana caranya, juga ada yang mendampingi untuk melaksanakan sidang online. Itu beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan sidang online. Selanjutnya, manfaat sidang online atau keuntungan sidang online. Yang pertama dapat saya sampaikan sesuai dengan tujuan utama sidang online untuk dapat mencegah penyebaran COVID-19. Jadi untuk berkumpul, berkerumun tidak bisa dilakukan banyak-banyak. Ini untuk mengurangi itu dilaksanakan sidang online. Tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, pelaksanaan penegakan hukum masih bisa tetap berjalan. Jadi
keadilan masih bisa ditegakkan, masih bisa dilaksanakan melalui sidang online ini. Yang ketiga, sidang bisa berlangsung cepat. Jadi dalam sidang online ini bisa cepat selesainya, tanpa mengurangi hak dari terdakwa atau dari saksi atau dari penasihat hukum. Jadi ini pelaksanaannya bisa cepat selesai sesuai dengan asas dari peradilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Saya kira itu untuk materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sementara itu dari moderator, kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak. Dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Guru Wicahyo Prabowo tadi, bisa kita ambil dua hal ya. Yang paling utama sebenarnya yang pertama bahwa akomodasi terhadap perubahan sistem, perubahan tata kehidupan di era digital ini sebenarnya sudah dilakukan di dalam praktek beracara ya, di lingkungan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dan terus kemudian yang kedua, dari paparan beliau tadi ada satu hal yang menarik, bahwa penggunaan teknologi ini ternyata juga imbas positifnya yang paling utama adalah tujuan beracara untuk mewujudkan satu sistem pengadilan yang murah, yang cepat, ya, terjangkau oleh masyarakat, itu bisa lebih didapatkan ya, karena sistem ini mungkin bisa lebih terjangkau, lebih available untuk semua kalangan, saya rasa itu. Tapi memang ada beberapa kendala, ada beberapa kelemahan ya, baik terkait dengan infrastruktur maupun terkait dengan SDM. Ya, itu bagian dari catatan kita untuk materi yang sudah disampaikan oleh Pak Guru Wicahyo Prabowo. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Isnurul Syamsul Arif, SHM Hum. Monggo Pak Isnurul Syamsul Arif, waktu dan tempat kami persilahkan 20 menit Bapak. Monggo. Pak Arif. Bisa didengar suara saya? Pak Arif? Halo? Pak Arif sudah hadir buatan ini? Belum hadir ya? Ya, Pak. Monggo, Pak Arif. Kalau sekiranya Pak Isnurul Arif belum hadir, mungkin kita langsung ke Pak Fatah Mawar. Oh, Pak Isnurul, monggo Pak Isnurul. Monggo Pak. Apunten. Suaranya minta tolong Bapak. Sepertinya terkendala, Bapak. Sudah di-unmute teman-teman. Mungkin ada yang bisa bantu teman-teman. Monggo. Halo? Coba di-mute dulu Pak, habis itu di-unmute lagi. Oke. Terus di-unmute Pak. Monggo.
Tetap ya. Teman-teman IT mungkin ada yang bisa bantu? Halo? Ini guys. Ya orangnya Audio. Itu kayak connect audio. Itu di connect audionya dulu Pak mungkin. Connect audionya. semuanya benar-benar Halo? Di Halo, tes. Nah, bisa Pak, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaban al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Pak Wisnu Setiono, Ibu Kaprodi Ibu Nur Fatimah, Bapak Ibu narasumber yang lain, dan seluruh peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Pak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Beliau tidak bisa memenuhi komitmen beliau untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini dikarenakan ada kejadian meninggalnya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang kebetulan beliau dibawa dan dimakamkan di Surabaya. Salam beliau untuk Bapak Ibu sekalian dan seluruh peserta pada pagi hari ini. Sesuai dengan materi yang telah dipersiapkan beliau, saya mencoba menyampaikannya. Secara garis besar sebetulnya ada 3 poin yang akan disampaikan beliau, yaitu perkembangan mengenai EKOD, kemudian gugatan sederhana dan mediasi. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Moderator dan pembicara kedua Pak Guru Wicaksono tadi, bahwa di masa pandemi ini mau tidak mau kita mesti beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan alhamdulillah khusus beracara perkara perdata sebelum pandemi ada telah dimulai secara elektronik dengan dikeluarkan Perma 1 2019 tentang Perma 1 2019 tentang penyelesaian administrasi perkara persidangan secara elektronik. Berikut peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.
Artinya sejak 2019 telah dilaksanakan sidang perdata secara online, walaupun di awal peluncuran ECOT itu hanya pendaftarannya yang online. Kemudian dalam perkembangannya 1 Januari 2020 itu dikembangkan, dimasukkan menu baru yang awal pendaftaran hanya filing untuk melayani pendaftaran, kemudian e-summon untuk panggilan secara elektronik, kemudian pembayaran biaya pendaftaran secara elektronik. Di akhir 2019 yang kemudian diterapkan di awal 2020 itu kemudian ditambah menu e-litigasi, sehingga sejak awal 2020 persidangan perkara perdata sudah bisa dilaksanakan secara online. Walaupun masih terbatas juga, hanya kalau kita kembali ke alur penyelesaian perkara, nah ini ya, persidangan perdata, itu ada poin di mana ada penyampaian jawab-menjawab antara pihak. Jadi dari gugatan dijawab, kemudian dijawab lagi oleh penggugat replik, kemudian dijawab lagi oleh tergugat duplik. Nah, persidangan secara online itu sementara ini hanya terbatas di jawab-menjawab, replik duplik, kemudian upload bukti surat. Jadi bukti surat yang akan diajukan di persidangan ini diupload secara online melalui aplikasi ECOT, kemudian diverifikasi di sidang manual di persidangan. Pemeriksaan saksi untuk sementara masih seperti dulu, masih dihadirkan di persidangan, baru kembali online lagi pada saat penyampaian kesimpulan dan putusan pengadilan. Itu sudah dilaksanakan secara online. Di pertengahan 2020 kemarin sudah diluncurkan juga pengayaan dari aplikasi ECOT berupa upaya hukum secara elektronik. Jadi untuk perkara perdata yang dari awal sudah dilaksanakan persidangan secara elektronik melalui aplikasi ECOT, maka upaya hukumnya pun dapat diajukan secara elektronik. Ada perubahan mendasar antara yang perlu jadi perhatian dan mungkin bisa didiskusikan, bahwa sidang manual upaya hukum adalah dapat diajukan 14 hari sejak putusan diucapkan. Tapi ketika ECOT, karena itu semua administrasinya dasarnya ke Perma 1 2019, di mana di dalam Perma 1 2019 hari dimaksud adalah hari kerja, maka penyampaian upaya hukum yang dilakukan secara online itu batas waktunya lebih panjang daripada manual. Nah, kalau manual 14 hari kalender, kalau secara online maka 14 hari kerja. Ini perbedaan mendasar. Tapi penyampaian upaya hukum secara online hanya bisa dilaksanakan manakala persidangan perkara itu dilaksanakan secara e-litigasi di tingkat PN-nya.
baru upaya hukumnya bisa dilakukan secara online. Karena tidak semua yang pendaftaran EKOT itu online, itu bakal dipersidangkan juga online. Manakala pihak yang digugat adalah bukan lawyer, bukan advokat. Kalau advokat, mereka terikat mau tidak mau tanpa persetujuan. Dianggap sudah setuju karena dianggap qualified bisa mengikuti acara secara digital, maka walaupun secara prosedural tetap dimintakan pernyataan persetujuannya, tapi rata-rata advokat tidak bisa mengelak. Dia harus mengikuti persidangan secara online, e-litigasi. Namun demikian ketika tergugatnya hadir sendiri, tidak diwakili oleh seorang penasihat hukum, dan dia punya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan sidang online, maka dia boleh menyatakan tidak setuju untuk beracara secara online, maka pemeriksaan akan dilaksanakan secara manual seperti hukum acara perdata pada umumnya. Manakala begitu, maka selanjutnya pun manual, termasuk pengajuan upaya hukumnya. EKOT ini ada dua istilah. Yang pertama adalah pengguna terdaftar, yaitu para advokat yang memang sudah terdaftar di pengadilan tinggi. Kemudian pengguna lain adalah mereka yang bukan advokat. Nah, itu perbedaannya. Kalau pengguna terdaftar, dia bisa langsung akses aplikasi EKOT secara online dan mendaftarkan perkaranya, mengikuti prosedurnya secara langsung. Pengguna lain, dia harus datang ke pengadilan, kemudian petugas pelayanan di PTSP pengadilan yang akan membantu mendaftarkan perkaranya secara online setelah didaftarkan dulu, karena sebagai pengguna lain sebelumnya pasti tidak terdaftar. Jadi dibuatkan dulu akunnya oleh petugas PTSP sehingga dia terdaftar, baru dia bisa mengakses aplikasi EKOT sebagaimana pengguna terdaftar. Jika sudah terdaftar dan sudah terverifikasi, maka prosedur selanjutnya sama dengan pengguna terdaftar, dia bisa menggunakan aplikasi itu secara penuh. Nah, sekarang persidangan tatap muka itu minimal dilakukan 3 kali. Sidang pertama, yaitu untuk keperluan menanyakan persetujuan tergugat untuk beracara secara elektronik. Itu untuk, sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk pengguna lain. Kalau pengguna terdaftar, mau tidak mau, kita wajibkan. Walaupun tetap ditanya secara prosedural persetujuannya, tapi harus setuju, gitu loh istilahnya. Kemudian yang kedua adalah keperluan mediasi, dan ketiga adalah memperlihatkan penyerahan asli bukti yang sudah diupload kopinya di aplikasi EKOT, kemudian verifikasinya, membawa aslinya ke persidangan, dan penyampaian pemeriksaan saksi-saksi yang akan didengar di persidangan. Itu tiga acara setidaknya yang dilakukan secara tatap muka. Walaupun
masa pandemi seperti sekarang ini. Tentunya dengan protokol COVID sebagaimana umum dilakukan sesuai dengan petunjuk. Itu tentang ECOD. Kemudian Pak Ketua menyiapkan perkembangan tentang gugatan sederhana. Sebagaimana diketahui kita bersama bahwa berdasarkan Perma 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Mahkamah Agung telah membuka menu baru berupa gugatan sederhana yang kemudian diperbarui dengan Perma 4 2019. Berdasarkan Perma 4 2019 ada perubahan yang awalnya 200 juta, batas maksimal nilai gugatannya adalah 500 juta. Kemudian penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingannya sama. Ada pengecualiannya, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Yang tidak bisa digugat dengan sistem gugatan sederhana walaupun memenuhi syarat masing-masing satu pihak dan nilainya tidak melebihi 500 juta adalah yang harus diselesaikan di pengadilan khusus seperti pengadilan hubungan industrial. Kemudian sengketa hak atas tanah dan perkara yang pembuktiannya tidak sederhana. Hal yang lain yang tidak sama dengan hukum acara gugatan yang tidak sederhana adalah batas waktu penyelesaian dan tidak diterapkannya acara mediasi di dalam acara pemeriksaan gugatan sederhana. Di dalam pemeriksaan gugatan sederhana maksimal 20 hari sejak sidang pertama sudah harus diputus, kemudian tetap ada jarak perdamaian tapi tidak terikat dengan ketentuan Perma 1 2016 tentang mediasi yang waktunya bisa sampai 2 bulan. Makanya dibebaskan dari itu. Dan satu lagi yang berbeda di dalam acara pemeriksaan gugatan sederhana ada dismissal proses namanya, seperti sidang perkara tata usaha negara. Sehingga sebelum hakim yang ditunjuk itu menentukan hari sidang, maka dia akan memeriksa dulu apakah gugatan yang diajukan adalah memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana. Gitu. Ya, maksimal nilainya tidak boleh 500 juta, melebihi 500 juta, pihaknya tidak boleh lebih dari satu, dan ada di dalam wilayah hukum PN Sidoarjo. Artinya tidak panggilannya tidak harus delegasi. Karena kalau harus delegasi makan waktu kemungkinan 25 hari seperti yang ditentukan akan terlampaui. Kemudian pembuktiannya pembuktiannya memang sederhana. Makanya Wan Prestasi dan PMH yang memang pembuktiannya secara administrasi memang mudah. Bagaimana hakim menilai itu? Karena sejak pendaftaran di dalam gugatan sederhana, wajib hukumnya penggugat sudah menyertakan bukti-bukti surat yang akan diajukan di dalam gugatan sederhana. Nah, itu sudah diajukan sebagaimana
kalau di dalam gugatan biasa baru diajukan pada saat acara pembuktian. Dalam mendaftarkan gugatan sederhana, bukti-bukti surat yang bakal diajukan di persidangan sudah dilampirkan di awal. Dari situ hakim sudah bisa menilai ini bakal sederhana atau tidak pembuktiannya. Jika hakim berpendapat bahwa ini pembuktiannya tidak sederhana atau ini tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana, maka hakim akan mengeluarkan penetapan bahwa ini bukan gugatan sederhana, dan itu final. Tidak ada upaya hukum atas penetapan hakim yang menyatakan itu bukan gugatan sederhana. Maka kalau dia ingin mengajukan gugatan, ya silakan diajukan kembali dengan gugatan biasa. Itu hal yang yang terakhir, mediasi, saya pikir hanya sesuai Perma 1 2016 hanya ada perubahan waktu saja, diperpanjang yang semula 30 hari di dalam Perma 1 2016 bisa sampai 60 hari. Saya rasa itu sedikit materi saya dengar sudah disampaikan ke panitia, mungkin bisa dikopi detailnya. Terima kasih. Mohon maaf atas mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi paparan dari Pak Isnurul. Nah, setidaknya ada 3 poin yang bisa kita ambil ya. Selain banyak hal yang tadi begitu luas ya yang disampaikan. Yang pertama, pada dasarnya sudah ada antisipasi perkembangan kondisi melalui penerbitan beberapa perma yang mengakomodasi kebutuhan sistemis. Ya. Tadi disampaikan ada beberapa perma, ya, perma nomor 1, perma nomor 2, 4, ya. Perma nomor 4, ya, perma nomor 2 tahun 2015, 2016, ada 2019, ya. Terus kemudian ada kebutuhan untuk melakukan interpretasi faktual ya terhadap Perma nomor 1 tahun 2019 terkait dengan beberapa aspek prosedural ya dalam penyelenggaraan e-court. Kemudian yang ketiga, ya, persidangan yang dilakukan secara online ke depan itu kelihatannya akan menjadi model yang akan dikembangkan pada banyak aspek beracara di pengadilan. Jadi tidak hanya sekedar pada beberapa hal yang dulunya contoh di perdata, tapi sudah merambah pada beberapa ruang peradilan, ya, ruang hukum beracara. Untuk itu, monggo selebihnya nanti silahkan ya teman-teman peserta mempelajari di materi yang akan disampaikan oleh atau akan dibagikan oleh panitia ya di web atau mungkin secara dia akan dikirim melalui email. Selanjutnya ya pemateri ketiga dari advokat sekaligus akademisi Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Pak Abdul Fattah SHMH. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. 20 menit. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang saya hormati, Pak Dekan, Guru Kaprodi, kemudian para pemateri lainnya, ada Pak Guru, Pak Isnurul yang saya hormati juga, dan moderator yang saya hormati, dan para hadirin semua yang saya banggakan. Pada sesi kali ini saya langsung aja, tema yang disodorkan oleh panitia ke kami adalah perkembangan hukum acara di masa pandemi. Saya rasa ada beberapa kata kunci yang menarik untuk dibahas. Yang pertama adalah perkembangan hukum acara. Saya rasa ini sudah menjadi perbincangan yang sangat lama, karena ketika berbicara perkembangan hukum acara maka akan berbicara terkait dengan pembaruan hukum. Ya, berbicara terkait dengan pembaruan hukum acara dalam konteks ini, atau kita sebut sebagai formal law reform, jadi reformasi hukum acara, dan itu sudah mulai banyak digagas. Apakah itu pidana, perdata, tata usaha negara, itu sudah banyak gagasan yang ke sana, bahkan sudah masuk ke prolegnas.
Yang kedua adalah pembahasan perkembangan hukum ini dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19. Saya rasa ada beberapa perkembangan hukum yang lumayan pesat dan cenderung tergopoh-gopoh, khususnya adalah di pidana. Karena di pidana ketika ada limitasi masa penahanan itu sangat berpengaruh sekali dalam proses-proses litigasi pidana. Maka oleh itulah tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru di tanggal 25 September 2020 Mahkamah Agung itu mengeluarkan Permen nomor 4 tahun 2020 sebagai satu jembatan untuk menyelesaikan problem sidang yang masa penahanannya sudah mau habis sebenarnya, sehingga lebih dilakukan pada persidangan yang cepat, sederhana, biaya murah itu. Ya, nah karena itu ini hal yang menarik menurut saya, dua bahasan tadi itu bicara perkembangan hukum maka tidak lepas dari pembaruan hukum dan mengkontekskan dengan pandemi COVID. Karena dunia peradilan juga terimbas oleh COVID-19 ini. Kenapa begitu? Karena beberapa pengadilan, di mana kami pun juga melakukan aktivitas di sana, apakah itu pengadilan negeri Surabaya, pengadilan negeri Sidoarjo, pengadilan agama Sidoarjo, dan pengadilan yang lain, itu juga membuat kebijakan ya, ketika ada terindikasi di dalamnya ada yang positif atau diduga kena COVID-19, maka harus dilakukan lockdown ya, itu yang dilakukan dan itu sangat berpengaruh dalam proses-proses persidangan. Nah, saya mencoba pada sesi ini, tadi sudah banyak disampaikan oleh pemateri sebelumnya, saya memberikan catatan-catatan singkat saja. Dari pembaruan hukum ini, karena berbicara terkait dengan perkembangan. Nah, pembaruan hukum ini, hukum acara ini khususnya, ini menjadi penting ketika kita baca dengan dua sudut pandang. Yang pertama adalah politik hukum, dan yang kedua adalah perspektif nilai. Ketika kita lihat dari perspektif politik hukum, maka kita akan parameternya misalnya adalah aspek sosial. COVID-19 saya rasa sudah bisa menjadi satu alasan legitimasi sehingga harus dilakukan pembaruan hukum acara. Sehingga lahirlah misalnya dalam konteks pidana, lahir Perma nomor 4 tahun 2020. Atau kemudian dalam konteks hukum acara perdata, saya rasa itu sudah cukup lama, 1 tahun 2 tahun yang lalu itu sudah mulai menggelinding, sosialisasinya juga sudah sangat masif sekali. Ketika dan itu juga impact ya, dilihat dari impact dari akibatnya itu lumayan bagus ya. Ketika Mahkamah Agung sudah mempersiapkan itu di tahun 2018 melalui Perma nomor 3, kemudian lebih disempurnakan lagi dengan Perma nomor 1 tahun 2019. Kemudian terjadi COVID di tahun 2020 awal di Indonesia, itu sangat efektif untuk sidang-sidang perkara perdata, dan kami pun yang melakukan aktivitas lawyering di pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara perdata itu sangat terbantu dengan adanya kebijakan ekor dan e-litigasi ini. Ya, jadi dengan menggunakan perspektif politik hukum ini, dengan pendekatannya adalah pendekatan sosial, maka alasan COVID-19 itu dapat dijadikan sebagai rasio legis untuk dapat melakukan pembaruan hukum acara. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari perspektif nilai. Nah, kalau membicarakan adalah dilihat dari aspek nilai, maka kita nanti akan membaca dari dua aspek sebenarnya. Yang pertama adalah reevaluasi. Sebagai bahan untuk evaluasi, misalnya dalam konteks pidana, apakah KUHP itu sudah memadai ketika dalam masa COVID yang semacam ini. Maka itu dievaluasi, KUHP dievaluasi, KUHP belum memadai, maka lahirlah perkembangan hukum acara dengan lahirnya Perma misalnya. Ya, Perma nomor 4 tahun 2020 tadi itu. Itu dalam perspektif nilai sebagai bahan evaluasi. Karena sampai detik ini, karena KUHP juga belum pernah dilakukan revisi, prinsip yang ada di dalam KUHP dalam sidang pidana itu kan lisan dan langsung. Maksudnya kan terdakwa itu harus secara langsung, kemudian dia bisa berbahasa Indonesia, bisa berucap, kalau kemudian tidak bisa maka akan dihadirkan penerjemah. Itu kan konteks yang diatur di dalam KUHP. Nah, ketika tidak bisa menghadirkan terdakwa itu ke pengadilan secara langsung, maka kan KUHP perlu untuk dilakukan evaluasi. Nah, salah satu media untuk melakukan evaluasi KUHP itu adalah melalui Perma tadi itu. Yang kedua adalah dari reorientasi. Nah, saya rasa tadi reorientasinya adalah supaya pandemi COVID ini tidak menyebar kemana-mana. Ketika ada yang terkena itu sudah bisa langsung diputus ya.
jaringan virusnya sehingga tidak bisa menyebar ke mana-mana, sehingga pembaruan hukum dalam masa pandemi COVID ini sudah bagus ketika kita lihat dari dua perspektif ini. Walaupun nanti masih ada beberapa catatan-catatan tadi yang disampaikan oleh Pak Guru tadi itu misalnya. Nah, ruang lingkup saya rasa ketika berbicara dalam konteks pembaruan hukum acara ketika masa pandemi ini adalah kita tidak akan bisa dilepaskan dari ruang lingkup. Nah, ruang lingkup yang bisa kita gunakan adalah teori hukumnya Friedman, saya rasa dilihat dari substansi, struktur, dan budaya hukumnya. Ini yang harus diperbarui, misalnya substansi tadi itu, ungkapan tidak memadai untuk sidang online. Walaupun dalam beberapa kasus sebelumnya sudah pernah sebenarnya pengalaman sidang secara telekonferensi. Misalnya sidang dengan menghadirkan Pak siapa, almarhum Pak Habibie sebagai saksi dari Jerman, itu dilakukan secara telekonferensi. Ketika sidangnya Abu Bakar Basir itu juga dilakukan secara telekonferensi. Tetapi payung hukum dengan adanya Permen Nomor 4 Tahun 2020 itu menjadikan substansi hukumnya itu kena. Nah, apabila kita kontekskan dengan pandemi COVID-19, saya mengutip pandangan hukum dari Frederick Calvons, ya. Dia menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Nah, ini yang terjadi. Kalau bahasa yang lain misalnya ada lobby use, lobby societas dan yang lainnya itu. Saya menangkap ya pandangan hukumnya Frederick Calvons ini adalah bahwa dengan masa Covid, siapa saja yang terlibat di situ, terutama adalah aparatus hukum ya, aparat penegak hukum, itu harus mampu untuk melakukan penemuan hukum sehingga tidak terjadi kemujudan, tidak terjadi kemandekan di dalam proses hukum. Dan pembaruan hukum yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung, apakah itu dalam perkara perdata, apakah itu dalam perkara tata usaha negara, apakah itu dalam perkara pidana, itu sudah sangat responsif dan sudah mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Ketika di dalam masyarakat itu ada COVID, maka pembaruan hukum itu sudah sangat bagus ya. Soalnya hari ini ya, kami pun punya pengalaman dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Ini sudah pasca pemilu kada tahun 2020 kemarin, ada beberapa daerah harus PHP. Nah, PHP yang ada dilakukan saat ini di Mahkamah Konstitusi pun, pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pun itu sudah membolehkan sidang secara online. Jadi tidak semua pihak itu hadir di dalam ruang persidangan. Nah, ini yang harus ditangkap dan ini juga menjadi input yang luar biasa bagi kami yang ada di perguruan tinggi, karena ini harus memaksa kami ya, dengan pandangan hukum ini memaksa kami untuk melakukan pembaruan kurikulum, karena kurikulum di perguruan tinggi kebanyakan masih bersifat konvensional ya, sidang-sidang secara langsung atau sidang-sidang secara luring. Misalnya dalam sistem ada mata kuliah praktikum peradilan semu, mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus dilakukan secara daring nantinya, dan mahasiswa harus memahami konteks itu. Nah, ada impact ya, ada impact ketika COVID-19, karena COVID-19 ini menjadikan sidang itu online, khususnya di pidana yang real online. Kemudian ada sterilisasi alat bukti, ini pengalaman kami di Mahkamah Konstitusi, jadi tidak semua bukti itu langsung bisa disodorkan ke hakim. Dan saya rasa nanti ini juga bisa diadaptasi oleh Mahkamah Agung kalau itu memungkinkan. Jadi semua bukti yang akan disodorkan ke hakim itu harus disterilisasi terlebih dahulu. Penyidikan online, administrasi tambahan keterangan negatif COVID. Ini pengalaman kami ketika sidang di Pengadilan Negeri Madiun. Jadi sebelum masuk ke Pengadilan Negeri Madiun harus mendapatkan surat keterangan dari dokter terlebih dahulu baru bisa masuk ke pengadilan. Nah, ini merubah pola dalam persidangan. Tahap 2 dan pelimpahan perkara secara online dan dimungkinkan juga penyidikan secara online. Ya. Nah, ini peranata hukum yang sudah ada, tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Ada hal yang ingin saya coba untuk baca ya lebih detail, itu adalah Perma 4 tahun 2020. Di Perma 4 tahun 2020 ini berbicara terkait dengan administrasi dan persidangan pidana secara online. Kalau perdata bagaimana? Perdata saya rasa sudah untuk pada Perma nomor 1 tahun 2019. Nah, di Perma 4 tahun 2020 ini, ketika kita baca konsiderannya, Perma ini hadir bukan karena COVID, tetapi Perma ini hadir sebagai bentuk
ya manifestasi dari buku birunya Mahkamah Agung tentang pembaruan peradilan tahun 2010 sampai tahun 2035 ya 2035. Padahal banyak orang, banyak pihak itu mendesak supaya Mahkamah Agung itu membuat perma saat itu supaya tidak ada kekosongan hukum mulai Maret sampai Agustus. Tetapi ketika kita baca di perma ini itu tidak menjadikan pandemi COVID-19 itu sebagai satu alasan untuk membuat perma ini. Mahkamah Agung berpandangan jauh ke depan, ini bisa jadi pasca COVID pun misalnya, ketika COVID-19 itu sudah berakhir, dimungkinkan sidang-sidang pidana itu bisa dilakukan secara online. Karena guidance yang digunakan adalah buku biru pembaruan peradilan tahun 2010 sampai tahun 2035. Itu yang dilakukan oleh Mahkamah. Catatan saya yang kedua terkait dengan Perma nomor 4 tahun 2020 ini, di ketentuan penutupnya ada satu disclaimer yang luar biasa dan itu menjadi bahan kajian yang menarik bagi mahasiswa hukum. Mudah-mudahan ini menjadi stimulus bagi yang semester-semester akhir. Di dalam perma ini disebutkan bahwa sidang-sidang online yang terjadi setelah pasca COVID ya, terjadinya COVID mulai Maret itu sampai 24 September 2020 itu dinyatakan tetap sah. Nah, saya rasa ini kan menarik untuk dikaji ya dalam konteks misalnya dalam kajian hukum acara ataukah dalam konteks hukum material yang kemudian dikontekskan dengan hukum acaranya, dikaitkan dengan upaya paksa, penahanan, penangkapan dan yang lainnya. Nah, itu kan saya rasa untuk menarik untuk dikaji. Apabila ini dikaitkan dengan azas azas hukum berkaitan dengan pembelakuan sesuatu sebelumnya. Nah, ini kan catatan yang bisa saya berikan terkait dengan Perma nomor 4 tahun 2020. Nah, yang terakhir dari kami, perkembangan yang luar biasa di dunia peradilan ini nantinya akan jauh lebih bagus, terutama bersumbangsi dalam perkembangan hukum. Ini akan menjadi input yang luar biasa bagi perguruan tinggi, khususnya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk melakukan adaptasi kurikulum. Karena melihat memang materi-materi yang saat ini ada itu belum berbicara konteks sidang-sidang secara online ini. Saya rasa itu catatan dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatah atas paparannya. Bapak sebelumnya, ya, Pak Isnanur dan Bapak dari Kejaksaan. Demikian tadi teman-teman untuk paparan dari 3 narasumber pemantik diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk catatan di materi ketiga yang disampaikan oleh Pak Fatah, setidaknya ada 2 hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, bahwa kurikulum di perguruan tinggi, di Fakultas Hukum di perguruan tinggi, di hampir seluruh fakultas hukum ya, maupun prodi hukum di Indonesia pada dasarnya masih perlu untuk menyesuaikan dan perlu untuk diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi faktual, kondisi terkini ya, kontemporer hari ini terkait dengan perkembangan hukum acaranya, ya, sehingga terus kemudian masyarakat mahasiswa hukum, sarjana hukum nantinya tidak tergagap-gagap ketika harus berhadapan dengan realitas faktual ataupun dinamika di peradilan ya, yang sudah jauh berkembang dari literatur-literatur yang ada hari ini. Kemudian yang kedua yang menjadi catatannya adalah bahwa adaptasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada dasarnya sudah cukup baik, tinggal mendorong bagaimana terus kemudian perkembangan adaptasi yang sudah dilakukan ini dikembangkan dalam bentuk reformasi yang lebih menyeluruh, karena memang kebutuhan ke depan itu tidak hanya harus merespon kondisi, tapi juga harus derive suatu kondisi yang lebih baik ya, sehingga terus kemudian
ke depan perkembangan hukum akan lebih baik ke depannya. Saya rasa itu yang perlu digarisbawahi dari sampaian oleh Pak Abdul Fattah tadi. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab nih Bapak Ibu, teman-teman rekan-rekan sekalian, saya buka untuk sesi tanya jawab kali ini. Saya coba untuk lihat di kolom komentar dulu, barangkali ada pertanyaan yang disampaikan. Ya, jadi teman-teman saya persilahkan untuk bagi yang berkeinginan untuk menanyakan apa yang perlu dipertegas atau apa yang perlu dijelaskan dari sampaian ya, dari paparan pemateri, saya persilahkan bisa dituliskan di kolom komentar, ya, baik di YouTube ya, karena ini dibuka link YouTube-nya juga, atau mungkin di kolom komentar chat yang ada di Google Zoom-nya, ya, Zoom meeting-nya. Monggo. Sebelumnya terus kemudian ya sambil menunggu, nih, kita tunggu, ya, teman-teman, monggo. Atau mungkin gini, bapak-bapak sekalian, ya, saya mungkin ada satu hal yang menarik untuk diperbincangkan kaitannya dengan respon kita terhadap kemungkinan ya saat hari ini kan, kalau kita bicara tentang perkembangan IT hari ini sudah tidak lagi sebenarnya kita berada pada era big data. Hari ini kita sudah pada era interkoneksi data, interkoneksi antara manusia dan data dan teknologi informasi, atau yang di Jepang hari ini dikenal dengan Society 5.0, Society 5.0. Ya, Society 5.0 itu terus kemudian apa yang terus kemudian hari ini mungkin lebih, kalau di Indonesia lebih familiar dengan istilah artificial intelligence, ya, artificial intelligence. Nah, ya, pertanyaannya terus kemudian mungkin ya sebagai untuk ketiga pemateri, kira-kira ke depan apakah mekanisme peradilan kita, mekanisme persidangan kita, mekanisme hukum acara kita itu sudah mengantisipasi atau terus kemudian mencoba untuk mengadopsi pola-pola penggunaan artificial intelligence ini, nah, khususnya dalam kaitannya dengan adopsi konsep industri 5.0, society apa bahasanya tadi, society 5.0 tadi itu ya, yang di Jepang seperti itu. Ya, monggo, mungkin Pak Fattah dan bapak-bapak yang lain dari kejaksaan dan dari pengadilan negeri, monggo. Mungkin itu dulu untuk diskusi awal kita. Ya. Monggo, Pak Fattah mungkin dulu. Iya, terima kasih. Tanggapan saya sederhana sebenarnya. Kalau berbicara secara holistik, apa yang disampaikan oleh Pak Rifki tadi itu hukum acara kita belum sampai ke sana. Mungkin nanti Pak Isnurul atau Pak Guru bisa menjabarkan lebih detail lagi. Karena itu misalnya di dalam beberapa pertemuan kolega pengajar hukum pidana maupun hukum acara pidana misalnya, itu kan segera mendorong untuk melakukan reformasi hukum pidana secara menyeluruh, termasuk adalah hukum pidana formil. Nah, di dalam reformasi hukum pidana formil itu juga sudah mendorong ke sana. Kita ini beberapa mekanismenya, misalnya beberapa mekanismenya sudah menggunakan IT, ECOT, terus kemudian litigasi. Tetapi ada pertanyaan ya, ada isu hukum yang luar biasa. Bagaimana dalam konteks misalnya adalah pelindungan data pribadi. Ya, pelindungan data pribadi, karena misalnya dalam fitur ECOT itu melampirkan atau menyantumkan nomor rekening, ya. Misalnya pengalaman saya sebagai lawyer yang kemudian punya akun ECOT itu harus menyantumkan nomor rekening, harus menyantumkan nomor NIK. Nah, saya rasa ini kan sudah menjadi pertanyaan lebih detail nantinya. Di sisi yang lain, sampai saat ini Indonesia masih belum punya regulasi yang memberikan pelindungan terkait dengan data pribadi.
Sehingga kan kita kemudian berharapnya mudah-mudahan ini nggak bocor, tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. Itu yang terjadi hari ini. Artinya yang didorong misalnya dalam beberapa pertemuan dosen-dosen hukum acara pidana adalah mendorong ini perubahan hukum acara pidana juga sudah harus masuk dalam aspek IT ini dalam artian yang lebih menyeluruh. Saya rasa itu Pak Arif respon saya. Ya, Pak Rifki, saya mencoba menanggapi ya. Jadi dari kami untuk perkembangan hukum, jadi saya sependapat yang disampaikan dari Pak Abdul Fattah, jadi hukum itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau memang zamannya menuntut seperti itu, ya tidak menuntut kemungkinan ini sampai kepada industri 5.0 tadi itu yang disampaikan moderator tadi ini. Cuma saya belum tahu kapan bisa dilaksanakan atau kapan dibuat, saya belum tahu. Bisa jadi mengarah ke situ, gitu. Menurut saya, pendapat saya. Saya menyampaikan juga, saya tambahkan dari kami, dari Kejaksaan Agung, khususnya para calon jaksa yang keterima ini, yang baru-baru ini, dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan, kami melaksanakan secara online. Nah, kami ada materi terkait sidang semu, sama kayak masa perkuliahan dulu atau mahasiswa ini sekarang, itu kami ada materi sidang semu. Nah, kami mengembangkan sidang semu ini dilaksanakan secara VR atau virtual reality. Jadi tanpa kehadiran yang bersangkutan, mungkin para teman-teman mahasiswa ini, generasi milenial ini mungkin sudah banyak yang tahu, jadi game VR aja kebanyakan ya. Itu game VR tanpa kehadirannya, dia bisa istilahnya dalam dunia maya ada simulasi ruang sidang. Nah, misalnya ada jaksa, ada pengacara, ada hakim di situ. Nah, itu ada istilahnya simulasi persidangan di situ. Nah, kami dari Kejaksaan Agung mengembangkan untuk latihan sidang pakai, ya saya tidak tahu apakah nanti kedepannya dilaksanakan seperti itu juga, saya kurang tahu. Untuk latihan karena ada kondisi seperti ini, kami sementara teknologi untuk VR, pelaksanaan sidang semu secara VR. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Tambahan mungkin dari saya, menanggapi sebagaimana yang disampaikan Pak Abdul Fattah, memang benar ketika Perma 4 2020 diluncurkan tidak semata-mata hanya respon terhadap pandemi COVID-19, tapi memang dalam blueprint Mahkamah Agung sampai 2035 adalah dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung, itu diantaranya adalah mewujudkan peradilan modern. Nah, makanya dengan situasi ini, khususnya persidangan perdata, Mahkamah Agung sudah meletakkan dasar-dasarnya. Bahkan dalam perkembangannya, setiap persidangan di beberapa PN sudah dilengkapi fasilitas sidang online secara permanen. Kemudian yang tidak kalah menarik, yang sekarang sedang disosialisasikan kemudian dikaji, adalah penanganan bukti elektronik yang selama ini sudah banyak bukti elektronik yang diajukan, baik perkara perdata maupun perkara pidana di persidangan. Namun demikian, cara penanganan bukti elektronik ini masih serampangan. Dan tidak banyak hakim yang paham tentang itu. Makanya Mahkamah Agung sedang konsen mendidik beberapa hakim untuk paham tentang bagaimana menangani bukti elektronik. Karena walaupun tampaknya tidak berubah, itu secara elektronik bisa saja sudah
diedit gitu. Yang itu hanya bisa ditelusuri oleh para ahli di bidang elektronik. Nah, selama ini kadang-kadang CCTV gitu. CCTV misalnya. Itu sembarang aja di-copy begitu. Nah, secara penanganan bukti yang benar itu nggak boleh gitu. Hanya ada kendala kita mau strict mengakui keabsahan bukti elektronik di persidangan itu, mensyaratkan perlakuan sebagaimana disyaratkan, itu soal cost, biaya untuk memastikan bahwa ini benar-benar tidak sedikit pun berubah dari aslinya, itu memang masih berbiaya tinggi. Saya rasa itu masih. Itu tadi mungkin ya memang ke depan memang harus dan saya rasa memang akan diakomodir ya itu. Dan kita mungkin belum bisa membayangkan bagaimana peradilan ke depan dengan artificial intelligence, dengan berbagai ragam perkembangan teknologi hari ini. Ya, semoga tidak melepaskan peradilan dari fungsi dan watak kemanusiaan. Oke, selanjutnya Bapak sekalian, ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan dari Mbak Nur Khofifah Zain dan Mbak Vivi Firmanda. Mbak Nur Khofifah Zain bertanya bagaimana upaya mengatasi SDM ya, dalam penguasaan teknologi. Artinya tadi Bapak dari Kejaksaan menyampaikan ada problem terkait dengan kendala keterbatasan SDM dalam artian memang perlu adaptasi SDM dan sebagainya dalam penguasaan teknologi. Ini mungkin lebih tepat untuk dijawab oleh Bapak dari Pengadilan Negeri dan dari Kejari. Kemudian dari Mbak Vivi Firmanda, tadi di persidangan via online itu tersangka dan korban apakah dalam satu tempat atau berbeda tempat pada sidang online-nya. Jadi pada persidangan online itu tersangka dan korban itu ada pada satu tempat atau tidak. Terus kemudian, nah ini pertanyaan ini diajukan untuk Bapak Guru ya, spesial disampaikan untuk Bapak Guru. Jadi terkait dengan keberadaan tersangka dan korban ketika dalam persidangan online itu, apakah lokusnya kedudukannya ada pada satu tempat yang sama atau terus kemudian ada dipisahkan dan sebagainya. Monggo untuk pertanyaan pertama mungkin ditanggapi oleh Pak Guru dulu lah ya. Pak Guru dulu biar nanti pertanyaan pertama dan kedua langsung dijawab, terus kemudian selanjutnya nanti Pak Nurul bisa menjawab yang pertanyaan pertama tadi. Ya, untuk selanjutnya. Monggo Pak Guru. Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan ya. Okay. Saya coba menjawab dari yang pertama dari Nur Khofifah Zain ya. Untuk cara mengatasi SDM dalam penguasaan teknologi. Jadi memang benar dalam praktek sidang online ada beberapa kendala yang tadi saya sampaikan. Ada kurangnya penguasaan teknologi untuk pelaksanaan sidang online. Itu memang ada ya sedikit hambatan agar pelaksanaan sidang online bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk cara mengatasinya, jadi dari yang bersangkutan ini bisa latihan dulu atau bertanya cara untuk mengoperasikan handphone atau laptop. Kami kan di pengadilan dalam persidangan menggunakan sama pakai seperti ini, pakai Zoom. Jadi cara mengoperasikan Zoom aplikasi ini bagaimana, bisa bertanya. Nah, yang ditanya ini caranya bagaimana, nah, nanti bisa diberitahu, bisa dihafalkan oleh yang bertanya ini, nah, agar nantinya waktu prakteknya, waktu di sidang, di pengadilan, dia bisa lancar, tidak ada kendala terkait kurangnya penguasaan teknologi. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua dari Vivi Firmanda ya,
Pertanyaannya, apakah tersangka dan korban dalam persidangan itu satu tempat? Tadi sudah sampaikan, ini berdasarkan Perma, ini tidak satu tempat, Perma nomor 4 tahun 2020 dalam masa pandemi ini. Jadi tersangka, untuk tersangka atau terdakwa untuk pelaksanaan sidang online ini yang bersangkutan berada di rutan. Prakteknya di sini ya, di Sidoarjo, yang bersangkutan untuk terdakwa ini berada di rutan. Jadi kami ini membagi dua untuk biar tidak penuh di rutan. Jadi dari kami terdakwa ini kami titipkan atau berada di rutan Polres kepolisian. Jadi biar rutan lapas tidak penuh, sementara untuk pelaksanaan tahap 2 ada yang berada di rutan Polres. Jadi terdakwa ini berada di rutan dalam melaksanakan sidang. Untuk korban atau saksi ini prakteknya di persidangan ini saksi dihadirkan. Dalam Perma ini bisa tidak hadir kalau berhalangan hadir. Tadi sampaikan juga dari Pak Bilofata untuk perkara ini pernah ada Pak BJWB di luar negeri bisa dilaksanakan sidang telekonferensi. Prakteknya di Sidoarjo untuk tersangka atau terdakwa bersama korban tidak satu tempat. Jadi terdakwa khususnya berada di rutan kalau memang ditahan, kalau memang tidak ditahan, kalau memang tidak ditahan terdakwa bisa hadir di persidangan atau berada di kantor kejaksaan. Mungkin seperti itu jawaban dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nurul ya, untuk Pak Isnurul. Oke. Ada 2 pertanyaan, Bapak. Mohon maaf, saya sampaikan dulu di sini. Yang pertama terkait dengan kendala SDM, ya, sama kendala SDM. Apakah ada problem SDM dan bagaimana penanganannya untuk mengatasinya ya di lingkungan pengadilan. Dan yang kedua dari Mbak Vivi sebenarnya ada pertanyaan, apakah seefektif apakah ya, pembuktian ya proses pembuktian dalam kasus-kasus pidana maupun perdata melalui persidangan online ini. Jadi ada 2, tadi terkait dengan kendala SDM, yang kedua terkait dengan apakah efektif atau seefektif apakah ya pembuktian dalam kasus pidana dan perdata melalui sistem online ini. Monggo. Oke, baik. Yang pertama tentang kendala SDM. Sebagaimana diketahui bahwa modernisasi peradilan itu Mahkamah Agung sudah dimulai sejak 2012 dengan meluncurkan cash tracing system, pembaruan sistem administrasi yang semula itu manual itu menjadi digital. Dalam hal itu sudah mulai ada kendala karena yang semula mengadministrasi perkara atau mengadministrasi persidangan itu hanya PP dan petugas administrasi. Di sistem SIPP sekarang itu dituntut hakim juga berperan karena hakim juga user, menentukan hari sidangnya harus by system gitu. Kemudian menyusun putusannya juga by system. Kalau dulu ada putusan versi Pak A, putusan versi Pak B, putusan versi Pak C. Nah, belakangan sudah distandarisasi, kecuali hakim hanya diberikan ruang kebebasan di pertimbangan hukum. Format dan lain sebagainya sudah standar semuanya. Tidak ada versi-versi seperti putusan zaman dahulu. Itu menarik juga kalau mau diteliti, untuk 2012 ke atas itu rata-rata putusan sudah formatnya terutama, formatnya sudah sama. Kemudian mau tidak mau juga di awal-awal hakim ada yang masih manual, tidak bisa bikin putusan by system. Sehingga perlu meng-hire teknisi untuk mendampingi hingga pensiun. Atau kalau yang bisa beradaptasi dengan cepat, dia belajar
Karena prinsipnya ya sebetulnya mudah, sudah diberikan formatnya dan selebihnya ya seperti mengetik biasa. Tapi kalau yang tidak melek teknologi ya tetap kesulitan. Dan belakangan saya rasa untuk era-era sekarang sudah tidak ada lagi hakim yang tidak melek teknologi, karena rekrutmen terakhir calon hakim yang 3 tahun lalu berhasil terjaring lebih kurang 1.500 hakim itu masuk di dalamnya adalah persyaratan kemampuan penguasaan teknologi. Dan ketika masa magang kita bina, alhamdulillah mereka rata-rata melek dan cerdas, sangat cepat. Sehingga ke depan barangkali tidak ada lagi kendala gap penguasaan teknologi itu. Di samping itu rekrutmen karyawan beberapa tahun terakhir ini selalu ada porsi tenaga yang dari basic kemampuan teknologi informasi itu. Sekarang di pengadilan setidaknya 1 orang, bahkan di pengadilan Sidoarjo ada 5 atau 6 orang tenaga yang menguasai teknologi informasi. Itu tentang SDM. Untuk sekarang insya Allah barangkali sudah, kalau yang di Sidoarjo sudah teratasi. Kecuali kendalanya barangkali modernisasi sarana dan prasarana persidangan. Pengajuan itu, Pak. Ya, bandwidth kurang ditambah barangkali. Nah, itu yang karena dulu hanya perdata, sekarang ditambah pidana. Gitu. Tentang seberapa efektif proses pembuktian. Kalau perdata, saya rasa tidak ada perubahan karena prinsip e-litigasi hanya mengupload bukti surat. Selebihnya saksi masih ketemu dan lain sebagainya, tidak relatif tidak ada perubahan dan masih seperti sidang biasanya. Nah, untuk pidana memang barangkali Pak Guru juga merasakan itu agak ada gamang memastikan terbuktinya. Kan kalau tatap muka kita bisa memastikan dari raut wajah, kemudian kita memastikan dia tidak dipengaruhi dalam memberikan keterangan gitu. Kalau di beda tempat kan hanya terbatas yang di frame itu saja. Memang di frame dia sendiri. Kalau di sampingnya ditekan-tekan kita nggak tahu gitu loh. Iya, tapi itulah fakta yang mesti kita hadapi. Makanya untuk case-case yang butuh penanganan serius biasanya hakimnya minta hadir di persidangan. Kecuali yang sifatnya pembuktiannya tidak rumit kayak kasus narkoba gitu. Dari awal memang sudah mengakui ya benar tertangkap basah dan lain sebagainya, itu kan mudah pembuktiannya. Tapi kalau case penipuan yang butuh detail memeriksanya, biasanya hakimnya masih berupaya untuk menghadirkan di persidangan. Seperti itu. Walaupun dalam persidangan ke depan, Mahkamah Agung bercita-cita juga persidangan modern. Tapi yang modern selama ini kita studi banding di beberapa tempat seperti Singapura, Spanyol, Portugal, itu hanya sidangnya masih biasa, tapi kalau di Singapura, Spanyol misalnya, begitu sidang selesai, itu BA sudah bisa langsung didapat oleh semua pihak. Gitu. Sehingga akuntabilitas dari berita acaranya itu bisa terjamin. Nah, kita mengarah seperti itu. Makanya di beberapa tempat sudah ada fasilitas yang audio to text, sehingga
apa yang diucap oleh para saksi dan beberapa pihak di ruang sidang itu sudah bisa di-print begitu saja, terekam di dalam format teks. Hanya tinggal memasukkan ke format berita acara. Di beberapa tempat sudah begitu. Saya rasa itu dari saya. Ya, berarti mungkin ya memang butuh penguatan infrastruktur dan sarananya, Pak ya. Ya. Oke, demikian tadi teman-teman sekalian, hadirin yang saya hormati, jalannya diskusi, jalannya seminar kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Isnurul, kepada Pak Guru, kepada Pak Fatah selaku pemateri atas paparan, atas tanggapan dan sajiannya pada hari ini. Semoga apa yang telah kita berikan untuk hari ini menjadi catatan amal baik untuk kita, tabungan kita untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari saya kira saya cukupkan sekian karena ada keterbatasan waktu. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Saya rasa dari saya sekian. Bilaifi sabihat fastabil khairat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Ridho Palevi SHMA yang telah memandu acara pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara Stadium Mineral ini kita akhiri, kami selaku pembawa acara, mohon maaf apabila dalam acara ini terdapat kesalahan, kata, dan kekurangan yang tidak berkenan. Buat para peserta, dimohon agar segera mengisi link absensi kehadiran. Terima kasih Pak Guru, Pak Isnurul, atas kehadirannya, Pak Rizky. Assalamualaikum. Atur nuwun. Semoga bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Sehat selalu. Buat para Bapak narasumber bisa berkenan untuk meninggalkan ruang virtual. Baik, mengucapkan